Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Sukacita bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kembali lagi kita beribadah di pagi yang indah ini. Kita bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan yang hidup, amin. Amin. Tidak terasa 1 minggu telah berlalu, Tuhan Yesus telah bangkit, amin. Meskipun 2000 tahun yang lalu, tetap kita menyaksikan kebaikan Tuhan hari demi hari, amin. Bahwa hidup kita sudah dimenangkan dari dosa. Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita beri kemuliaan yang baik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita, diri kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dipuji. Segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami telah lihat Tuhan, bukti kasih-Mu nyata bagi setiap hati kami Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau yang berkuasa atas kami. Kau baik Tuhan, kasih-Mu tak pernah terbatas Bapa. Kau yang menyayangi hidup kami Tuhan. Kau rela mati bagi kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
kasih-Mu tercurah menembus kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami Tuhan. selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan tak pernah terbatas. Kasih-Mu padaku lebih dari segalanya. Darah-Mu bagiku terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu telah tercurah Bapa, menebus setiap hati kami Tuhan. Hidup kami dimenangkan oleh-Mu Bapa. Kami percaya Kau Tuhan kami, Kau Allah yang hidup. Kau telah bangkit untuk menebus setiap kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bisa bilang ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Ayo ready? Gerakkanlah kekuatan
kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Segala bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Allah perkasa, amin. Oke, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sebab Tuhan sayang kita, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian selalu tebus, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dimenangkan Tuhan. Hidup kami hidup yang baru Bapa. Dalam ada pengharapan. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Bisa sekali lagi buat Tuhan. Amin. Sebelum duduk katakan kan kiri, Tuhan Yesus berkuasa. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan jawaban. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggalkan bebanmu. Kita mau datang lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Saat pengharapan hilang, Tuhan Yesus tak pernah hilang. Mari berbalik, mari cari Tuhan. Sadarilah, Tuhan tak pernah jauh. Dia hanya sejauh doa.
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berjalan bersamamu Bapa, kami tak akan goyah Bapa, sebab pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, Semuanya milik-Mu. yes Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan kami menyembah-Mu Bapa. Kau Allah yang hidup. Kami telah melihat bukti kasih-Mu Bapa. Kesetiaan-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Pengharapan kami hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami berserah, kami berjalan bersama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Jadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan kami undang hamba-Nya, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa berkata selamanya kami mencintai Engkau karena kami menyadari sebagai rasa ucapan syukur kepadamu Tuhan. Atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami dapat menaikkan kalimat kata kami mencintai Engkau bukan oleh kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar pesan firman-Mu dan firman-Mu inilah yang akan memberikan kepada kami untuk kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Kami bisa berkata tidak goyah karena firman-Mu. Kami bisa berkata kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup ini. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam semuanya.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan, kuasa kebangkitan memberi pengharapan. Dan hari ini saya mau secara khusus berbicara dari kitab 1 Korintus pasal 15. Di sana Rasul Paulus memberikan satu kata, yaitu andai kata. Sama-sama bilang andai kata. Ya, hari ini kita dengar andai kata. Bilang sebelahnya, hari ini kita dengar andai kata. Andai kata, kata lainnya apa? Kata lainnya jika. Ya, kata andai kata atau jika ini saudara sebenarnya bukan hal yang negatif menurut 1 Korintus pasal 15. Tetapi Paulus ingin menegaskan kata yang dipakai andai kata atau jika ini dipakai untuk meneguhkan, bukan sebuah keraguan, untuk menegaskan sebuah kebenaran yang mutlak. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya saya nggak berani ngomong, saudara, takut kesleo, saudara ya. Mendingan bilang sebelahnya, andai kata, bilang gitu. Jikalau, ya haleluya. Ada sebuah statement yang saya buat di sini dari kesimpulan pasal yang ke-15 ini, karena Kristus telah bangkit, kita memiliki pengharapan yang pasti. Sama-sama, karena Kristus telah bangkit, kita memiliki pengharapan yang pasti. Kemenangan atas maut dan alasan untuk hidup setia sampai akhir. Sama-sama, setia sampai akhir. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan, kita baca bareng-bareng. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita sedikit-sedikit akan membahas firman Tuhan ini ya. Mari sama-sama kita baca 2-3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Satu yang sudah biasa disampaikan bahwa kita punya keyakinan, punya kepercayaan, punya conviction, yaitu sebuah keyakinan yang teguh terhadap apa yang kita ikuti adalah Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Sama-sama, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Walaupun pernah mati secara manusia, yaitu Yesus. Tetapi Yesus adalah pribadi yang mati tetapi bangkit. Mana ada seorang tokoh yang mati bangkit kecuali satu, yang namanya kok nggak yakin? Yang namanya oh, perlu didorong dulu ya saudara ya. Haleluya. Jadi saudara nggak rugi, nggak cuma-cuma, nggak sia-sia kata firman Tuhan, karena kita punya Allah yang bangkit dari kematian. Tidak ada seorang tokoh yang bisa melakukan hal seperti ini kecuali pribadi Yesus. Sehebat apapun tokoh itu. Sehebat apapun tokoh itu, terkenal kayak apapun tokoh itu, tapi semua manusia dia mati dan tidak pernah bangkit kecuali Yesus. Amin. Kenapa saya tekankan ini? Supaya keyakinan iman saudara yang banyak orang Kristen yang nggak yakin tentang keselamatan, nggak yakin tentang Yesus, ya kan? Maju mundur, ya kan? Bangkit tenggelam. Nah seperti itu. Kalau saudara mengerti tentang 1 Korintus pasal 15 ini sesuatu rahasia yang sangat luar biasa. Tak seorang pun yang mengerti kebenaran ini akan meninggalkan Yesus. Bahkan orang yang gak percaya Yesus akan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Iya, harus kencang gitu saya ngomongnya ya saudara. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa justru kebangkitan Kristus itulah saudara memberikan pengharapan. Ya, memberikan pengharapan. Nah, saya mau cerita aja lah supaya gampang saudara pahami. Coba dibuka. Saya mau cerita ini, ada satu tokoh yang luar biasa. Dia mengerti tentang makna kebangkitan Yesus. Memberikan sebuah pengharapan. Ini namanya adalah Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom.
Coba sama-sama bilang Corrie ten Boom. Ya, nama lengkapnya adalah Cornelia Arnolda Johanna ten Boom. Dia lahir tahun 1892 ya di Belanda. Ya, di Jerman, sorry. Ya, dia punya statement begini saudara. Itu dalam bahasa Inggrisnya kurang lebihnya bahwa kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang Yahudi. Tanpa mengasihi orang Yahudi. Kenapa begitu saudara? Saudara ten Boom ini saudara pernah menjadi tim penyelamat orang-orang yang pada waktu itu di zaman Nazi. Bukan nasi, Nazi. Coba bilang sama Nazi. Bukan nasi. Ya, yang dipimpin oleh Hitler. Dan banyak orang-orang yang dia selamatkan. Tapi saudara nasibnya dia secara manusia mengalami hal yang sangat buruk saudara. Ya, kemudian saudara dia juga akhirnya dianiaya. Singkat ceritanya dia dibunuh. Mati. Tapi sebelum mati dia mempunyai statement begini. Saya baca dalam bahasa Belanda saudara ya. Bahasa Jerman. Bahasa Jermannya begini. Jika Anda melihat dunia Anda akan tertekan. Itu bahasa Jermannya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika Anda melihat diri sendiri, Anda akan putus asa. Tetapi jika Anda melihat Kristus yang telah bangkit dari kematian, Anda akan memiliki ketenangan dalam hidup ini. Yang suka katakan amin. Padahal dia dalam kondisi yang sangat kritis. Ada beberapa yang seperti Corrie ten Boom ini, salah duanya adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah orang yang cinta Tuhan juga. Yang dia menulis sebuah buku yang namanya Meaning of Life. Memaknai hidup. Jadi dalam kondisi sulit dia bisa memaknai hidup. Kenapa? Dia memandang tentang bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada sebuah pengharapan. Yang amin itu berarti yakin betul. Kalau yang masih bengong, bener gak ya Pak ya? Kondisiku kayak begini nih Pak, apa bener tuh? Ya gak apa-apa lah silakan. Yang penting saya ngoceh dari tempat ini. Haleluya. Tetapi jika Anda melihat Kristus, Anda akan melihat ketenangan. Ini bukti yang diucapkan oleh namanya Corrie ten Boom. Luar biasa. Walaupun pada akhirnya saudara, dia dibunuh di zaman Nazi itu saudara. Dia dibunuh, kenapa? Dia menyelamatkan banyak orang. Saudara, dia tidak memikirkan dirinya lagi. Tidak mengasihani dirinya lagi. Tapi dia melihat bahwa ada banyak orang yang perlu diselamatkan. Walaupun orang-orang diselamatkan itu, yang diselamatkan dari Nazi itu saudara, juga terbunuh. Tapi yang jelas mereka semua mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah arti kebangkitan Yesus, memberikan pengharapan. Kalau saudara mengerti tentang ini, saudara tidak akan pernah lagi mengasihani diri sendiri. Saudara melihat tentang Kristus yang telah bangkit. Corrie ten Boom juga berkata begini, saudara, bahwa kebangkitan Yesus yang adalah sebuah pengharapan mengalahkan keputusasaan. Hari-hari ini mungkin saudara dalam keputusasaan. Tapi ketika kita memandang tentang Kristus yang telah bangkit, ada pengharapan. Dan bahkan saudara bukan hanya mengalahkan saudara keputusasaan. Terry Boom dianiaya. Saudara, begitu rupa orang yang menganiaya di depan mata dia begitu rupa. Tetapi Terry Boom bisa berkata begini, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada saya untuk memberi kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang menganiaya saya. Keren loh saudara. Jadi kalau saudara memiliki pengharapan, berarti saudara punya yang namanya hati yang mengampuni. Kenapa? Orang yang tidak mengampuni itu berarti menganggap bahwa orang itu tidak akan pernah berubah. Kalau orang itu tidak berubah berarti saudara yakin tidak ada pengharapan. Gak ada pengharapan. Tapi kalau saudara punya pengharapan berarti saudara punya keyakinan apapun yang terjadi.
Karena perubahan seseorang yang melukai kita bukan urusan kita. Tapi itu urusannya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan sanggup membalik telapak tangan dalam waktu yang mudah untuk orang yang kaya apapun. Dan bahkan Terry Boom mengatakan mengubah korban menjadi saksi pengharapan. Dia korban tapi jadi saksi pengharapan. Dari tahun 1892, berapa tahun sampai sekarang? Udah 1 abad lebih ya. Tapi nama Corrie ten Boom itu masih bisa dikenang, saudara. Sampai hari ini, iman tentang pengharapannya kepada Tuhan. Ya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca berikutnya ayatnya. Sama-sama kita baca 2-3. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang benar, ya ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kalau ini sebuah dongeng, saudara percuma jadi orang Kristen. Karena di Alkitab ini cuma dongeng, tapi ini kisah nyata. Real man, bukan real man tapi real man, gitu loh saudara. Ini benar-benar nyata. Buktinya Yesus ketika saudara bangkit dari kubur itu, paling tidak 12 kali dia menampakkan diri selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Itu menampakkan diri kepada murid-murid dan itu dicatat di dalam Alkitab, saudara. Dan bukan hanya sekedar Alkitab, sejarah dunia mencatat tentang hal itu. Berarti Yesus benar-benar ada di dunia ini. Yesus benar-benar menyelamatkan kita. Yesus mati dan Yesus bangkit. Yang setuju katakan amin. Jadi kepercayaan kita bukan ilusi. Kepercayaan kita bukan delusi, bukan sekedar khayalan. Menjadi orang Kristen bukan sekedar berkhayal-khayal. Dan saudara, pengharapan itu bukan hanya penghiburan palsu. Pengharapan itu bukan hanya sebuah kalau orang lagi sakit itu hanya dikasih bius supaya nggak sakit. Bukan. Pengharapan Kristen adalah pengharapan yang pasti. Haleluya. Pengharapan yang pasti. Makanya saudara, ketika engkau menjadi orang percaya Yesus. Dan saudara mengerti kebenaran ini, enggak diragukan. Saudara enggak ada jadi orang Kristen, saudara gara-gara kecewa ninggalin Tuhan. Enggak ada. Saya pernah kecewa, tapi saya bilang, saya enggak bakalan dengan kasih karunia Tuhan, saya enggak bakalan ninggalin Tuhan. Karena saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Dia real, bilang dia nyata. Ya, itu benar-benar nyata, truly, nyata betul. Bukan dongeng. Bilang sebelahnya, kekristenan kita bukan dongeng. Kepercayaan kita bukan dongeng. Amin saudara? Ya, itu dibuktikan nanti saudara baca. Paling tidak ada 12 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan itu dicatat semua di dalam Alkitab. Ada saksi yang nyata. Kekristenan adalah kita ini, saudara, punya iman di dalam Kristus. Dan saksinya adalah tokoh-tokoh yang sudah berlalu 2000 lebih tahun yang lalu. Kita menjadi saksi untuk apa? Memberitakan kabar baik. Dan untuk membagikan tentang pengharapan yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya kasih ilustrasi lagi satu. Coba dibuka. Ini dia. Saya pikir saudara kenal, saya juga kenal. Ini Josh Muller. Ini ngalami kuasa kebangkitan betul saudara. Josh Muller saudara, singkat cerita memang hidupnya dulu gak benar. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan Josh Muller ini latar belakangnya suka nyuri segala macam ya, dalam tanda kutip Kristen. Jadi bukan orang percaya. Apa saudara? Kristen.
Sorry ya, saya tidak sedang mendiskriminasi orang yang berbahasa kayak begitu. Mohon maaf. Habis saya juga kadang-kadang juga bukan didiskriminasi. Satu ketika, ini cerita sedikit ya. Satu ketika Pak Roni Daud Simeon dengan ketua bidang keluarga itu bilang gini, Pak Markus lebih baik gini aja. Bikin buku lah Pak Markus, bikin buku ya. Apa namanya, tentang mentoring, tentang brother keeper katanya begitu. Ya, kemudian ketua bidang itu bilang begitu. Nah saya bilang, Pak, semua itu sebenarnya saya udah punya di PPT saya. Mau bicara tentang community of love ada. Bicara tentang pembapaan ada, tentang mentoring ada, saya bilang. Dan yang terakhir yang Pak tadi bilang itu bagaimana kita hidup dalam komunitas itu saya punya yang PPT kami namanya Cing or Die. Diketawain saya saudara ngomong Cing or Die. Ini adalah bahasa Inggris logat Jawa Timur. Cing or Die. Diketawain saya. Pak Markus bahasa Inggris Cing or Die. Saya malah medokin lagi Cing or Die. Jadi saudara tadi mau ngomong apa saya juga lupa. Tapi ceritanya adalah Josh Muller ini saudara. Jadi intinya begini loh saudara. Saya mau belajar juga saudara. Belajar untuk bagaimana ngalami Tuhan dalam hidup ini. Dan akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Josh Muller ini diubahkan oleh Tuhan. Ngalami perjumpaan ilahi. Luar biasa. Nah saudara intinya apa? Dia akhirnya pelayanannya ngurusin anak-anak di panti asuhan. Jumlahnya ada berapa? 10.000 anak yatim. 10.000 anak yatim. Ini saya mau beritahukan. Dia mengalami kuasa kebangkitan, pengharapan dalam Tuhan. Saat itu dia harus kasih makan 10.000 anak-anak itu. Saat itu enggak ada makanan. Enggak ada beras, enggak. Karena di Indonesia ya beras ya di sana. Enggak ada makanan lah intinya. Enggak ada susu. Semua enggak ada. Dan saudara apa yang terjadi? Orang kalau nggak punya apa-apa, tapi di ruangan ini nggak ada ya. Ya mengharapkan orang, harapannya sama orang. Ya, minta, paling sedikit minta. Yang lebih banyak lagi adalah ngutang. Kalau saudara minta ngutang, berarti saudara ya seperti itu saudara. Saya belajar untuk tidak mau begitu. Harapannya pada manusia. Wah kalau ngomong keren saudara. Ngomongnya begini, saudara kita ini punya Tuhan. Kita beriman. Ketika susah. Kamu punya duit gak bisa ngutangin aku. Ngeri itu nggak ngalami yang namanya pengharapan dalam Tuhan. Ngeri. Tapi ini Josh Muller nih. Dia ngajak anak-anak itu untuk berdoa. Saat dia berdoa saudara. Tiba-tiba ada truk datang. Ngirim roti. Ini kisah nyata. Bukan ilustrasi. Tapi ini kisah nyata. Truk itu datang ketok pintu saudara. Setelah dibuka. Itu ternyata bos roti itu sendiri yang datang ke situ, bukan ngutus sopir, tapi bos sendiri. Dan kemudian dia cerita, Pak Muller, saya semalam tidur terbangun beberapa kali. Ya kenapa? Saya disuruh bawa roti ya di perusahaan saya ini dikirim ke tempat ini dan kirim yang sebanyak-banyaknya. Saya bingung juga. Ini Tuhan kok nyuruh saya bawa roti sebanyak-banyaknya. Untuk apa di tempat ini? Muller berkata, betul. Di tempat ini ada 10.000 anak-anak yatim piatu yang belum makan. Muller ngalami mujizat Tuhan. Gereja di bawah itu dibangun saudara. Saat ketika lagi pembangunan ada truk isinya itu besi beton segala macam, satu truk waktu itu masih bisa masuk, itu belum dikasih perboden masuk. Diturunin semua, diterimalah sama mandor, telah diterima. Beberapa saat kemudian yang kirim barang itu telepon ke
toko bangunan, yang toko bangunan itu sama-sama kita juga ngambil dari situ. Diteleponin. Kok barang-barang material belum sampai ini Pak? Dikirim kemana? Oh sudah dikirim kok. Dikirim kemana? Dikirim blok K6 nomor 1. Loh bukan K6 nomor 1 rumahku kata dia. Rumahku bukan K6. Tapi ngomong-ngomong K6 nomor 1 itu apa? K6 nomor 1 itu gereja katanya. Mau dibikin gereja. Oh ya udah nggak usah diambil. Kasih aja gereja. Bayangin aja loh. Dasar kan? Dasar. Itu mujizat. Saya ngalami mujizat. Walaupun saya nggak makan besinya ya. Saya nggak makan. Karena saya bukan kuda. Ya katanya ada bilang sampai kuda makan besi juga nggak berubah. Ini saya bukan kuda. Ini luar biasa. Ini muler. Nah saya berpikir saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Dalam kehidupan ekonomi keuangan kehidupan saudara. Apakah saudara mengandalkan Tuhan sang pribadi yang telah bangkit memberikan pengharapan kepada kita? Itu pertanyaan. Yang terakhir, ayat terakhir. Pemain musik siap-siap ke depan. Ya. Ayo, ini saya agak panjang dikit karena pesan sponsor. Ya. Yang terakhir, yuk kita baca sama-sama. Ayat 15, 16, 18, 19, 20. Sama-sama. 2, 3. Demikianlah binasa jika seorang juga orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau Yesus gak dibangkitkan, Yesus ada di dunia kemudian mati dan gak pernah bangkit. Kita itu percaya kepada Yesus gak ada guna. Tapi Yesus adalah pribadi yang bangkit. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sama-sama beruntung. Bukan jadi orang yang malang. Contoh kisah terakhir. Saudara, ini namanya Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada, saudara pasti tahu. Joni Eareckson Tada itu waktu itu menyelam. Dan menyelam di kedangkalan itu dia mengalami kecelakaan. Kemudian lehernya itu patah. Dan setelah lehernya patah, dia frustrasi. Biasalah. Pertumbuhan iman seseorang itu bertahap. Saat itu dia marah sama Tuhan karena imannya belum bertumbuh. Nah orang Kristen yang imannya bertumbuh ngalami masalah marah sama Tuhan. Memang Tuhan salah apa? Ya toh? Tapi ini realita, dia marah, dia kecewa. Ya saudara, karena dia berpikir dengan lehernya patah ini udah kembali cakep sekali saudara ya. Tapi waktu lehernya patah dia pikir siapa yang mau sama dia. Gak mau. Dan saudara tahu bukan hanya lehernya patah. Beberapa tahun kemudian saudara setelah lehernya mulai baik saudara. Dia dinyatakan kena kanker. Maaf, kanker payudara. Wah semakin terpuruk hidupnya saudara. Tapi satu hal, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dalam hidupnya. Memberikan pengharapan. Apakah kansernya sembuh? Apakah lehernya normal? Bukan itu saudara yang menjadi tujuan dia akhirnya. Tujuan hidup dia bukan berkata bahwa aku mau leherku normal, bahwa kanserku sembuh, bukan itu. Tetapi ada sebuah pengharapan di tengah-tengah kesulitan itu. Buat si Joni Eareckson Tada ini. Apa pengharapannya? Tuhan pakai hidupnya. Untuk apa? Untuk melukis. Dia ada di kursi roda, dia sambil melukis. Saudara ada cara Tuhan. Bukan secara fisik itu kebangkitan Yesus memberikan pengharapan sakit sembuh. Oh haleluya kalau itu terjadi. Oh tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Perjalanannya normal. Oke no problem.
Tapi ketika saudara ngadepin kesulitan seperti Joni Eareckson Tada ini, bagaimana kita? Joni Eareckson Tada ini punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapannya jadi berkat hidupnya. Dengan melukis itu, orang termotivasi. Dalam kondisi terpuruk pun masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dalam kondisi terpuruk pun dapat berkarya dan produktif untuk menghasilkan sesuatu. Yang Tuhan mau dalam hidup ini. Bukan semua dalam kondisi normal-normal saja. Tetapi bagaimana dengan saudara ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tetap punya pengharapan dan hidup ini kita bisa memaknai. Dan hidup ini bisa berguna bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Harapanku, hanya Engkau-Lah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup ini. Pengharapan kami satu-satunya di dalam Engkau. Dalam-Mu. Haleluya. Mari buka hatimu, sembah Dia. Haleluya. Buka hatimu, biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia mau berbicara secara khusus dalam hidup saudara, berkaitan kebangkitannya memberikan pengharapan dalam hidupmu. Kita belajar dari George Muller, kita belajar dari Eareckson, kita belajar dari seorang yang bernama Ten Boom. Saudara, yang memiliki Tuhan, haleluya, memiliki pengampunan, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dia punya pengharapan, hidupnya diandalkannya Tuhan semata. George Muller, dia tidak berharap pada manusia. George Muller dalam kesulitan, dia hanya berharap kepada Tuhan. Ada mujizat. Eareckson, dia memandang Tuhan akan potensi yang ada dalam dirinya. Dia tidak melihat penyakit dalam dirinya, tapi dia melihat pengharapan di dalam dia. Haleluya, haleluya. Ten Boom walaupun dianiaya, Ten Boom disakiti, Ten Boom melepaskan pengampunan, Ten Boom terus hidup bersemangat dan bahkan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kau yang mengatakan dalam dirimu, selama ini Tuhan, kadang pengharapanku bukan kepada Tuhan,
Tapi pengharapanku pada manusia, selama ini kau mengharapkan pada manusia, bukan kuasa kebangkitannya. Kebangkitannya memberikan kepada kita pengharapan yang pasti. Kebangkitannya bahwa dia hidup. Allah yang kau sembah, saya sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara. Allah yang dinamis, yang siap untuk bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anakku yang hari ini haus akan engkau. Dan bahkan Tuhan, kalau selama ini merasa terpuruk, tidak ada sebuah pengharapan, sedang putus asa, sedang tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Hari ini Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Kami punya pengharapan karena punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hidup di setiap hati kami Bapa. Kami mau berserah Tuhan, kami mau percaya kepadamu Bapa. Sebab Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami mau menjadi berkat Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Bapa. Yang siap berdampak dan jadi berkat. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Kita saksikan breaking news. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Are you ready? Come on. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam Strong Family Conference 2026 Grow Stronger, Be Fruitful.
Konferensi ini akan diadakan Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Ini akan menjadi waktu yang luar biasa untuk kita semua bertumbuh bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita belajar untuk terus berakar di dalam firman Tuhan dan relasi dengan Kristus sehingga hidup kita dapat berbuah membawa dampak bagi banyak orang. Di konferensi ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Devi Anastasia dan Alvalino yang pasti akan menguatkan dan memberkati kita semua. Di penutup dari conference, kita juga akan diberkati dengan worship session bersama Worship Night Project. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh, diperlengkapi, dan dikuatkan bersama keluarga. Catat tanggalnya Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Kami tunggu kehadiran Anda di Strong Family Conference 2026. Grow stronger, be fruitful. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Yang jikalau Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kita bisa bersama-sama bertumbuh di gereja Bethel Citra Garden 2 di tempat ini. Ibadah dilakukan, ibadah umum seperti ini, 2 kali jam 7:30 dan jam 10 pagi seperti ini. Yang disertai dengan ibadah ABI, Anak Bethel Indonesia yang ada di bawah atau sekolah minggu. Ya, kita ada juga ibadah RPBI yang berlangsung setiap hari Minggu juga jam 3:30 sore, Remaja Pemuda Bethel Indonesia. Dan hari ini ibadah RPBI akan dilayani oleh Kak Desman Manurung dengan tema khotbah Hiduplah Berdampak. Di mana minggu depan pada tanggal 19 April kita akan dilayani ibadah pemuda remaja ini oleh Ibu Pendeta Agustina Maria. Ya, mari kita ajak bagi setiap kita memiliki putra-putri remaja untuk hadir dalam ibadah RPBI pada setiap hari Minggu jam 3:30 sore. Ya, sebagai informasi ibadah WBI akan mengadakan kunjungan ke Panti Jompo Gerbang Emas Anak Raja di Kerawang. Ya, pada tanggal 25 April nanti. Ya, jadi kita dukung di dalam doa biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dan bisa menjadi berkat, ada sukacita saat para wanita-wanita Bethel Indonesia berkunjung ke Panti Jompo. Ya, lalu tadi kita juga sudah melihat cuplikan video conference ya, di mana akan ada conference kembali dengan tema Grow Stronger, Be Fruitful ya. Yang akan diadakan pada tanggal 18 Juli nanti. Jadi bagi Bapak Ibu ya kesempatan untuk mendaftar sebelum kita buka untuk umum di luar nanti ya. Jadi Bapak Ibu bisa daftar, ada booth di belakang di sana atau Bapak bisa langsung scan QR yang ada di depan ya, di mana kita percaya kita akan diberkati lewat acara conference ini. Ya, jadi colek kiri kanannya bagi yang belum daftar, yuk daftar gitu ya. Ya, sebelum kita pulang mari kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop persembahan atau bisa scan QR yang ada di layar maupun di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur buat setiap anugerah-Mu, firman-Mu yang menegaskan, memberikan kami pengharapan ya Bapa, di mana kuasa kebangkitan-Mu Yesus memberikan pengharapan kepada setiap kami yang terus memiliki iman di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-terang-Mu, menjadi garam-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Seperti yang Kau mau untuk kami lakukan ya Bapa. Sebentar kami akan bawa persembahan kami ya Tuhan. Kami berikan persembahan ini yang terbaik hanya bagi Engkau Raja kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, harapanku
Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Karena pengharapan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan saudaraku. Serta tadakan tanganmu sebagai tanda terima berkat pada saat siang hari ini untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kiranya Tuhan menuntun langkah hidupmu, kuasa kebangkitannya menuntun engkau. Di tengah-tengah keputusasaan ada pengharapan. Di tengah-tengah kekecewaan ada pemulihan. Di tengah-tengah kebencian ada pengampunan. Itulah pengharapan. Di tengah-tengah jalan buntu ada karya Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Sehingga hidupmu menjadi produktif, bukan hanya jadi berkat buat dirimu sendiri, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Percayalah ketika engkau berjalan bersama dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang memberikan pengharapan, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup saudara. Itulah sebabnya jangan pernah takut dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karenanya Tuhan selalu ada bersama dengan engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan di dalam Kristus Yesus putranya yang telah mati dan bangkit memberikan pengharapan pada setiap sekalian, serta penyertaan tuntunan Roh Kudus turun berlimpah-limpah atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Datang, di belakang.